Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa lagi dalam pembahasan emiten-emiten yang ada di Bursa Efek Indonesia yang sudah melaporkan laporan keuangan mereka di triwulan 2 2024. Ini yang kita bahas adalah IS dan NIK berdasarkan value-nya, dividennya, free cash flow, ketahanan, dan pengendalian. Bahwa pembahasan kita ini adalah bentuk pemikiran tambahan atau perbandingan atau sebagai bahan edukasi, bukan perintah untuk melakukan beli atau jual. Sehingga yang kita lakukan ini adalah bukan untuk membaguskan atau menjelekkan sebuah emiten, tapi untuk mempelajari bersama menurut kaidah-kaidah value investing yang ada. Baik, yang pertama kita akan membahas IS ya. Bila Anda menemukan video ini dalam bentuk video singkat, maka silakan klik bagian paling bawah, tonton video atau klik link untuk menemukan pembahasan pembahasan kita yang lengkap ya. Baik, yang kita bahas yang pertama adalah East Park Hotel yang ada di Yogyakarta kalau tidak salah ya. Kita punya dua data triwulan 1 dan 2. Datanya kalau yang terlihat ini sepertinya kurang sedikit saja ada perubahannya ya. Dari segi book value ada penurunan Rp2 sedikitnya. Kemudian dari IPS ini kurang lebih sama saja ya. IPS-nya ini berapa? 9 dan 8,92. Kemudian dari segi harga ini ada penurunan ya. Dari segi harga ada penurunan. Itu dari 136 ke 125. Coba kita cek dulu. 136 kurang 125. Sorry. Rp11 ya. Rp11 per 136. Kali 100. Tunggu. Ada 8% penurunannya ya dari triwulan 1 ke triwulan 2 ya. Penurunan harganya sekitar 8%. Baik, kita lihat dari sebelumnya bahwa sebelumnya ini keuntungannya 7,89% di triwulan 1, di triwulan 2 ini 7,9, ada sedikit naik ya, hampir 1% lah naiknya. Kemudian perusahaan ini juga membagikan dividennya ini yang paling bukan paling bagus ya, paling sering mereka membagikan dividen ini 4 kali setahun. Jadi setiap triwulan mereka membagi dividen ya. Baik, yang pertama ini dari segi book value mereka sudah 12% di atas harga wajarnya ya. Jadi di atas nilai bukunya ya, berarti pertumbuhannya ini bertumbuh wajar saja ya. Jadi harganya ini mengiring saja, tidak terlalu tinggi juga ya, masih dalam kategori wajar. Namun dari segi IPS ini ya maksimal beli Rp89. Sekarang sudah 125. Dari segi valuasi menurut kriteria kita ini sudah di atas dari harga maksimal kita beli ya, berarti valuasinya mahal. Kemudian mereka membagikan di tahun 2022 ya, itu mereka membagikan 100% keuntungan. Di tahun 2023 mereka membagikan 96%. Itu kalau kita bandingkan dengan yang sekarang itu sekitar 6,90%. Kalau di triwulan 3 ini 6,9% ya. Nah, kalau kita persamakan dengan 30%, sebenarnya ini hanya saham ini ya, dividen yieldnya hanya 2,14% kalau disetarakan dengan 30%. Tetapi kalau dari pembagian seluruhnya ini berarti 7%, termasuk dividennya besar. Tapi kalau rata samanya ini sebenarnya termasuk masih kecil sebenarnya ya, tapi karena dibagikan seluruhnya lalu terlihat menjadi besar ya.
Namun dari sini yang pertama dulu concern kita adalah valuasinya mahal. Kalau dari segi dividen oke. Lanjut, free cash flow-nya ada kelebihan dana untuk memulai di triwulan 3 itu 7%. Dari segi ketahanannya, hutangnya oke, aset lancarnya oke semua ya. Jadi untuk ketahanan perusahaan ini oke semua, aman ya. Kepemilikannya pun hanya 55% yang ditradingkan, sementara masyarakat yang bertrading pun juga aman. Nah, jadi dari data-data ini sebenarnya satu saja permasalahannya. Valuasinya saja yang ketinggian, itu saja kalau menurut saya ya. Lalu harganya di mana yang termasuk wajarnya ya. Ini mungkin kalau wajarnya misalnya kita di harga 90 ya. 90 ini perusahaannya oke, tapi valuasinya masih mahal. Kalau di 80 baru wajar ya, paling tidak di sekitar 80-an lah. Di 80-an ini wajar ya. Tetapi istilahnya tadi untuk menuju valuasi murah ya mungkin di 60 baru bisa ya. Salah, mungkin di 60 ya baru valuasinya murah ya. Kalau menuju wajar kan sekitar 80 tadi ya, seperti itu. Ini untuk saham yang pertama. Jadi saya ulang lagi bahwa perusahaan ini satu saja permasalahannya, harganya yang tinggi karena ekspektasi dari investor. Karena mungkin satu keuntungannya sebenarnya masih di bawah 10%, tetapi karena mereka mungkin membaginya 4 kali setahun, itu menjadi salah satu trigger yang membuat investor ini mencari saham ini. Oleh karena itu kalau menurut saya ya, menunggu harga membaik ya. Seperti itu pemahaman saya. Baik, kita akan lanjut. Seperti tadi juga bahwa kalau mau di harga wajarnya, valuasi wajarnya 80, kalau mau valuasi murahnya ya di 60 ya, seperti itu. Baik, kita masuk ke yang kedua, yang terakhir ya. Ini namanya NIC, ini Charnik Capital, berarti bergerak dalam bidang usaha perdagangan, industri, pertambangan, pertanian, percetakan dan lain-lain. Ini berarti ini bidang investasi ya. Perusahaan ini mungkin venture capital atau sejenis perusahaan yang bergerak dalam investasi ya. Mereka yang berinvestasi ya. Penyertaan saham pada perusahaan terbuka ya. Berarti mereka ini investasi ya. Baik, kita baru mendapatkan data dari satu triwulan saja ya, tidak masalah. Nilai bukunya 287, sementara harganya 396 ya. Sehingga book value-nya ini kalau kita bandingkan ya, book value-nya ini sudah harga sekarang ini 37% di atas ya. Tapi ini masih dalam kategori wajar ya. 37% di atas harga bukunya. Kita bisa katakan di sini kalau sudah tinggi itu di atas 1 ya, di atas -1 baru kita kategorikan ini sudah tidak wajar atau sudah ketinggian ya. Kemudian dari segi IPS, nah di sini ada permasalahan bahwa perusahaan ini minus ya, IPS-nya minus, berarti kita belum bisa melakukan aksi, sehingga untuk valuasinya ini minus ya, kita tidak bisa lakukan. Namun kita tetap lihat lagi bahwa dari dividen tentu saja karena perusahaannya rugi ya, ruginya 77 rupiah ya, maka tidak bisa kita membagikan dividen, bukan kita tapi perusahaannya tidak bisa membagikan dividen. Dari segi IPS yang minus tadi dibandingkan nilai perusahaan, ini minusnya hampir 3%. Perusahaan ini mengalami kerugian sekitar 2,5%. Tetapi perusahaan
masih punya modal ya, ekuitasnya masih besar, hanya perusahaannya yang rugi ya, tapi modalnya masih ada. Dari segi free cash flow, perusahaan masih punya dana 12% kelebihan untuk di usaha di triwulan 3. Dari segi aset lancar oke, mereka tidak punya hutang tak berbunga pun tidak ada. Jadi dari segi ketahanan perusahaan ini sebenarnya bagus ya. Dari segi ketahanan perusahaan ini sebenarnya bagus. Dari segi kepemilikan saham ini memang semuanya ini bisa ditradingkan, tetapi yang ada di masyarakat yang bertrading hanya 18% ini oke. Jadi simpulannya bahwa perusahaan ini permasalahannya satu ya. Permasalahannya satu, perusahaannya saat ini merugi ya. Setahun terakhir ya, di setahun terakhir ini perusahaannya merugi. Tapi dengan kerugian seperti ini perlu juga kita berhati-hati bahwa mungkin saja kerugiannya akan makin membesar. Kita tidak tahu di triwulan 1 kemarin ya. Andai kita punya data di triwulan 1, kita akan tahu apakah kerugiannya ini berkurang atau bertambah ya. Oleh karena itu kita mengambil saja simpulan sementara bahwa perusahaan ini harus menunggu IPS-nya, itu saja ya. Kita menunggu IPS-nya meningkat atau membaik ya, maka akan terjadi perbaikan kinerja ya. Baik, jadi di sini permasalahannya perusahaan supaya tidak rugi, itu saja ya. Baik, demikian pembahasan kita tentang dua saham ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.